Tapi di dalam tradisi, dalam sejarah gereja ada didoakan bersama juga malaikat Rafael ini, Santo Rafael, doa cari jodoh. Oke. Ya, doa cari jodoh. Dan sebenarnya kalau kita baca rumusan doanya tuh supaya bisa mengambil keputusan dengan baik. Oh, jadi bukan Jodoh doang gitu Iya, ya? bukan cari jodoh doang. Jadi mengambil keputusan dengan baik perihal pasangan hidup. Oh. Jadi ya pasangan hidup atau jodoh ya. Jadi baru di dalam tahu. semua proses itu nggak cuma, aduh gue pengen dapat jodoh nih, pengen dapat pasangan, terus gue doa Santo Rafael. Tapi bisa juga mereka yang sudah punya pasangan doakan doa Santo Rafael ini. Iya, karena kan dia bantu kita menentukan. Oke, kita lanjut nih ya Mo. Tadi kan udah nih doa-doanya caranya gimana. Nah, sekarang kalau upayanya nih gimana? Udah doa, tinggal upayanya aja. Itu gimana nih Mo? Upaya supaya dapat jodoh yang Seiman. seiman dan seamin. Amin. Ya kan? Cocok dah berdua ya. Jadi tadi seperti kita katakan doa, oke, doa kita mau berdoa menunjukkan kesalehan ketaatan kita. Tapi juga harus ada usaha, ya kan? Harus ada usaha yang kita lakukan sesuai dengan tadi kriteria-kriteria yang spesifik tadi, yang sehingga kita tahu nih jalannya. Banyak sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan. Gue tanya deh ya. Yang pertama, di handphone lo ada aplikasi dating nggak? Kamu ada nggak si kuning-kuning itu? Si kuning-kuning itu. Iya. Oh, Kuning bajunya, bener juga. Ada nggak? ada. Aku enggak. Nggak ada ya. Oke, yang ada teman-teman muda juga pasti banyak di handphonenya Iya. ada. Mungkin Ada lebih yang dari kuning ya, ada mungkin yang lebih dari baru. satu juga gitu kan. Tapi pertanyaannya premium atau enggak gitu kan. Kalau premium kan lebih mudah. Iya kan? Oh, premium Oh, premium ya. ampun, effort ya. Karena iya justru itu bagus effort. bener, Ya. bener. Karena mau pilih jodoh gratisan ya kan. Dan kalau yang premium tuh bisa di apa? Bisa di filter, yang bener. Katolik. Oke. Bisa. Kuning-kuning kamu harus build-in ya. Nih, Iya. kita promoin loh. Tuh, aplikasi-aplikasi kalau premium bisa difilter. Nah, itu kan upayanya semakin jelas tuh. Oh iya, lebih Ya kan? lebih spesifik lagi. Lebih ya. spesifik, lu Iya, bisa cari yang benar-benar, Katolik gitu kan. Udah ada yang Katolik difilter, oh ada yang cocok nih kan itu. Karena upaya juga harus perlu pengorbanan ya. Bayar yang premium ya, bayar yang premium itu satu. Pasti teman-teman muda yang juga cari jodoh banyak sekarang karena Iya. terbukti juga banyak yang berjodoh dari situ. Iya. Karena kan sekarang teknologi banyak. Kan itu satu komunitas tertentu. Ada juga di Instagram. Apa? Tahu nggak? Aku sih suka liatnya yang itu tuh grup single Katolik. Single Aduh, Katolik, betul. Udah single Katolik lagi kan? Aduh, Iya. saya jadi minoritas. Kamu mau daftar? Enggak sih, Saya soalnya belum saya ada. pembina adminnya. Oh iya, aku baru tahu guys. Ternyata di review. Iya, dia itu ada single Katolik. Maka video saya sering muncul di sana. Oh, iya, Ya, pantes. itu juga bagus, itu juga bagus. Iya. Upaya kita supaya apa? Supaya itu filternya udah jelas banget, ya Iya, kan? udah single Katolik. Di udah- single Katolik lagi kan udah jelas tuh dan Iya, dan perkumpulan available. para single Katolik. Iya, udah available semua, ya kan? Kita tinggal lihat aja. Kalau cocok ya kita DM, ya kan? Mulai jalin relasi. Iya. Halo, kamu paroki mana? Gitu Iya, kan, aduh, itu kan pertanyaan bener. yang paling gampang, Bener, ya kan? bener-bener. Itu pertanyaan, Mulai dari paroki, ya. pertanyaan-pertanyaan. Kamu ke gereja jam berapa, gitu kan? Paroki mana, gitu kan? Kita gereja bareng yuk. Itu Ah. update-nya itu next stepnya. Iya, Han. benar. Itu biasanya yang dilakukan. Emang biasanya kalau ngerayu awal tuh ke gereja bareng yuk, gitu kan? Nanti ngedate kedua, kita ke Gua Maria itu. Kok gue kayak Kok pengalaman ya? Enggak sih, temen saya sih kebetulan. Temennya Gitu. mulu. Iya ya. Ya. Temen saya dia gitu. Aja. Jadi harus ada upayanya ya, upayanya ada apa tadi aplikasi, filternya juga ada, lalu ada komunitas-komunitas media sosial yang menunjukkan memfilter yang semakin jelas gitu kan. Tinggal kita cocoknya yang mana. Ya, oh kita ketemu orang ini kayaknya menarik dari pandangan pertama kita lihat, kan harus lanjut komunikasi dong. Ya benar. kan harus ada upaya ke sana. Kalau kita takut-takut juga nggak akan maju-maju juga gitu kan. Lalu misalkan ada komunitas-komunitas yang kita udah biasa Yang ya, ada di gereja yang gitu ada di ya. gereja itu kan sebenarnya komunitas-komunitas itu OMK, orang muda ya kan, Benar. Sebenarnya itu kepemudaan. sarang-sarang kita untuk mencari jodoh. Betul. Benar. Ibarat kata itu circle-circle kita yang ya kita saling kenal satu sama lain. Siapa tahu dari sana muncullah
Perasaan benih-benih cinta. Kan Benih-benih. udah biasa bersosialisasi sama mereka gitu ya. Iya, ya. Iya, Karena kan nggak dipungkiri ya sekarang, apalagi di Jakarta, anak-anak muda pergaulannya kan terbuka lebar, ya kan? benar. Circle di mana-mana banyak, di kantor banyak, Di gereja, di gereja ada, di sekolah ada, dulu, di sekolah yang macam-macam, persahabatan juga banyak, teman main juga ada, Betul. dan sangat beragam sekali, ya kan? Artinya di Jakarta kan semua ada. Teman kita juga bukan hanya yang Katolik doang kan? Bener Iya. banget. Maka circle-nya bisa macam-macam. Nah, kita harus juga punya circle yang nggak Isinya dipungkiri, Katolik. yang isinya Katolik, supaya apa? Supaya kolamnya tuh kita mancingnya jelas, Wih. gitu. Kan bisa karena terbiasa ya. Iya. Siapa tahu bisa jatuh cinta sama orang itu karena kita udah biasa kontakkan gitu. Betul, udah tahu karakternya, udah itu kan lebih syukur, nggak usah usah kenalan kerja lagi 1-2 gitu ya. kali Iya, benar. kan, udah kayaknya klik deh, Paling gitu. siap-siap digosipin di gereja Ah, Ya, aja. nggak apa-apa, benar. kenapa takut? Kenapa Iya. takut? Iya kan? Embrace aja gitu. Kan admin Lambe Turah ya. Justru itu adalah buah-buah yang baik. Aduh. Iya, Buah-buah yang baik. Iya, itu hasil yang baik yang diharapkan. Ketika ada perkumpulan, ada doa orang muda, ada komunitas, itu yang diharapkan adalah supaya kalian tuh circle-nya kenalnya ini dan siapa tahu berjodoh dengan ini, gitu kan? Iya. Sehingga udah jelas tadi, pasti dapat yang Katolik. Iya sih, Kalau cari di benar. luar, syukur-syukur Katolik, iya Iya. kan? Bener juga ya. Taunya dari mana sih kalau dia Katolik? Harus Iya tanya, kan, harus Iya. tanya. Tapi kan kalau tanya langsung tiba-tiba, lu Katolik nggak gitu? Paling di stalk aja sih Instagram. Iya deh. Kalau aku mungkin ya, ih lagi makan nih mau. Tanda salib. Tanda salib Betul, itu, bisa benar. juga, Iya. bisa juga ya. Biasa kalau lihat jauh sana dengan tanda salib langsung. Wih. Tiba-tiba pas saya datang nggak jadi. Ternyata di sebelahnya udah ada yang punya. Iya bener. Aduh pernah lagi kayak gitu. Iya kan? Biasanya gitu. Sehingga kita ada upaya. Ya jadi tadi kembali lagi jangan cuma doa aja. Oh, kok doa penting. Penting. Santo Rafael mohon jodoh, mohon supaya kita tuh diberikan kebijaksanaan sehingga memilih dengan tepat. Lalu ada usahanya. Nah, selama usaha itu kalau kita belum dikasih, ya kita usaha terus dan doa juga. Ya kan? Kalau udah dapat, pertanyaan kalau udah dapat mau Iya. apakah Tapi ternyata yang kita pikir dia jawaban doa kita, ternyata dia jawaban doa orang lain gimana? Iya. ya itu aduh. dari talu sih sebenarnya. Ya enggak dalam artian oke, kita doa. Itu tadi kembali lagi ke tadi. Kita doa, kita sudah usaha, kita udah tunggu. Kadang kan dikasih, kadang memang maka itu gunanya pacaran. Oh iya, untuk Iya ngobrol kan? di dalam ya. Sehingga tadi doa Santo Rafael baik juga didoakan oleh orang-orang yang sedang berpacaran. Sehingga bijaksana memutuskan, oh iya ini dia bener, sungguh yakin pasangan saya. Kan seumur hidup. Untuk ke jenjang berikutnya. Iya, ini itu sehingga bisa terus didoakan supaya tadi bijaksana, supaya tepat pilihannya, supaya nggak nyesel. Karena kan satu kali untuk selamanya, seumur hidup. Mana butuh sekali pacaran. Butuh sekali pacaran. Iya, ya. Jadi kalau pacaran itu belum tentu menikah. Ya kan? Iya. Kalau sudah pacaran belum tentu menikah. Kalau menikah saya sarankan harus pacaran. Supaya kenal, jangan beli kucing dalam karung. Nggak kenal tiba-tiba siapa nih, nggak ketemu, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba menikah, hidup bareng, nggak tahu apa-apa. Setelah nikah baru Iya, baru udah nggak bisa diulang, gitu kan. Maka butuh berpacaran. Berpacaran itu dalam artian butuh pengenalan diri satu sama lain. Tapi kalau sekarang kan fenomenanya kayak teman-teman di seumuran aku nih gitu ya, banyak yang udah nikah. Jadi aku mau nggak mau sedapatnya langsung nikahin aja deh. Itu boleh nggak tuh kayak gitu Kalau mau? gitu. Kayak gitu ya sebaiknya enggak ya. Sebaiknya enggak karena ya oke, yang lain teman kita atau sahabat kita menikah ya dia sudah siap ya. Kadang-kala kalau kita nggak siap juga berat juga loh. Ya kan kalau Iya, cuma benar. ikut-ikutan doang, cuma sebagai status gitu. Kita sendiri belum siap ya susah juga. Apalagi kita kan dalam pernikahan itu nggak cuma pernikahan menikahi pribadi pasangan itu doang, tapi menikahi semuanya kan, keluarganya, sikap-sikapnya, semua kebiasaannya. Maka itu penting juga, jangan ikut-ikutan. Iya, Gitu. Harus diseriusin tuh. Itu karena itu panggilan hidup satu kali dan selamanya ya. Maka itu harus diseriusin, nggak bisa main-main, jangan main-main lah. Apalagi udah
nanti berkeluarga, punya anak, kan ada istilah mendidik tidak bisa mendadak ya. Oh iya. Sekali. Pinter sekali ya. Belajar dari mana sih kamu Sudah Adi? sudah banyak belajar ya, Net ya. Kita kan harus menyaring ya. Betul. Tapi ya. ngomongin keluarga nih, mau misalkan nih saya udah kira-kira aku lagi pacaran nih sama orang yang udah cocok banget nih sama aku. Semuanya sama, punya hobi sama, istilahnya bercanda bareng juga oke. Tapi kayaknya orang tuanya nggak suka deh sama aku. Itu kan halangan juga ya. Kira-kira itu gimana tuh? Salah satunya orang tua, bisa juga faktor-faktor lainnya itu gimana? Ya, memang kalau dalam tradisi di timur ya, kita orang timur, orang Indonesia itu restu orang tua itu menjadi penting. Ya, restu orang tua menjadi penting karena apa? Kembali tadi, ketika kita menikah, ketika kamu nanti punya pasangan kan bukan hanya dengan pasangan itu, tapi juga dengan keluarganya, dengan adik kakaknya, dengan semua ya. Dan itu akan selamanya. Itu kan akan selamanya menjadi keluargamu, kamu akan menjadi keluarga dia, dia juga akan menjadi keluargamu. Ya memang susah kalau ya Ada yang mentok di situ, tidak ada restu. Tapi kan anak zaman sekarang bandel-bandel ya. Iya. Ketika Kamu jangan nggak, gitulah. iya, ketika nggak ada restu memaksakan diri. cari Ya. restunya lah. Tapi pada prinsipnya ketika kamu nanti sudah dewasa, teman-teman muda, kamu memang berhak menentukan, ya kan, menentukan pilihanmu sendiri. Tapi pilihanmu itu bukan hanya untuk kamu sendiri, Tapi untuk keluarga untuk semua orang sebenarnya kan. Ya buat apa kamu terus meneruskan tetapi perjalanannya berat, ya kan? Atau ada batu sandungan yang dari awal udah ketahuan tapi kamu nggak akui, kamu nggak sadari, akhirnya tadi perjalanan itu dibawa, beban itu dibawa terus nanti. Iya. Bisa timbul persoalan juga loh dari situ. Iya, nikah soalnya seumur hidup, say. Iyalah. Jadi nggak bisa main-main. Kalau ada itu jangan di denial ya, tapi Iya. kita harus solve Iya. masalah-masalah. Justru ya harus diselesaikan. Apa sih yang membuat tidak menyetujui gitu kan? Apa yang membuat tidak merestui? Kalau masih bisa diusahakan ya usahakanlah. Gitu kan. Masih bisa di apa istilahnya diubah, masih bisa diperjuangkan ya perjuangkanlah. Kalian juga harus menunjukkan effort itu. Kalian tuh artinya berdua ya. Jadi dua pasangan itu. Jangan cuma satu. Ya, Iya, kan? satunya doang yang usaha, satunya Iya, diem aja pasif. repot, harus Masa dua-duanya. usaha satu doang? Ah iya, itu juga gimana tuh mau kayak Sepaket gitu? ya. Iya. Nggak nyambung juga, tetap Oh, harus tetap ya. usaha ketemu usaha, doa juga harus ketemu doa. Maka itu harus seiman supaya doanya juga nyambung. Ciaks. Iya, juga ya. Tadi diulang lagi ya, harus iman dan seamin. Iya, Ya. betul. Terus ada juga pertanyaan titipan nih dari sosmed, apakah lewat doa minta jodoh ini bisa dapat 99% sesuai harapan? Oh, ya tadi ya. Harapannya memang ketika kita berdoa kita mendapatkan apa yang kita doakan. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu bukan mesin ATM yang kita datang masukin kartu, kita pencet keluar duitnya. Enggak juga kan, doa enggak kayak gitu, enggak transaksional. Kita mau berdoa, oh gue udah berdoa nih, gue dapet dong gitu. Dikatakan 99% enggak juga gitu kan. Kadang kita kan berdoa itu kita mau mengharapkan sesuatu pada Tuhan. Tapi kan tetap Tuhan yang kasih, terserah dia lah. Iya kan? Sih, benar. Terserah dia dan dia lebih tahu. Iya. Ada yang ayat yang tertulis di sana, kamu nggak usah doa tele-tele lah. Karena apa? Bapakmu yang di surga udah lebih tahu, iya. gitu. Lebih tahu yang terbaik buat hambanya ya. Iya, betul. Maka kadang-kala kita tuh pengennya doa dijawab, doa langsung dijawab. Ya memang ada kesempatan pengalaman seperti itu, tapi kadang-kala juga ada doa yang butuh waktu untuk dijawab atau butuh sesuatu yang lain, kayaknya bukan itu deh. Tapi kembali lagi kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Dia mau kasih apa ya terserah dia gitu kan. Mungkin yang kita inginin si A gitu, tapi ternyata yang kita butuhin si B gitu. Betul. Itu mungkin jawaban dari doa Santo Rafael itu. Kan dia membantu kita untuk memberi keputusan. Iya, benar begitu, Anet. Gimana saudara Anet? Iya, ini Masih bingung? hari ini udah terbantu ya, banyak banget insight-insight tentang Iya. mencari jodoh dari Romo Bekti yang pastinya karena kita Katolik ya, jadi sebisa mungkin bukan sebisa mungkin ya, emang Seharusnya. sepatutnya kita mencari benar. jodoh. Dan tadi udah banyak doa-doa. Nah, jadi Romo nih sebenarnya cara paling benar untuk minta jodoh tuh dari semua yang kita bicarakan tuh gimana? Kesimpulannya tuh gimana nih, Mo? Cara yang paling benar untuk minta jodoh, ya kalau saya selalu mengajar dalam
sesi MRT itu ya, persiapan perkawinan. Saya selangkali menyebutkan bahwa semuanya tuh butuh persiapan. Ya, kita cari jodoh juga nggak ujuk-ujuk kita mau cari jodoh gitu kan. Tapi ada persiapan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Ketika kita dilahirkan, kita kenal, oh saya ini laki-laki, saya perempuan. Ya kan? Sehingga ketertarikannya juga jelas. Kalau saya laki-laki, saya tertarik dengan perempuan. Kalau saya perempuan, ya melihatnya laki-laki. Itu kan juga itu jarak jauh tuh, masih kecil, kita harus sadar itu. Itu udah salah satu step persiapan. Salah satu step persiapan. Lalu yang kedua adalah jarak jauh juga. Kita mengenal, oh ternyata ada hidup berkeluarga toh. Ya kan, kita lihat kita juga hadir dari keluarga. Berarti kita juga berkeluarga tuh seperti ini toh. Walaupun ada juga panggilan hidup lain ya kan, biarawan biarawati. Itu persiapan jauh misalkan. Persiapan menengah misalkan, ya itu tadi usaha-usahamu. Doa cari jodoh, kenalan sana sini, berteman ya kan, bersahabat, kamu ikut komunitas apa, kamu follow single Katolik ya kan, kamu download tuh aplikasi berbayar. Itu kan ya? Itu persiapan menengah di mana kalian berupaya mencari pasangan. Tapi kan dasarnya tadi kamu udah tahu yang kamu cari tuh ya laki-laki. Kalau kalian berdua bela amanan kan laki-laki nyarinya pasti kan. Sehingga itu persiapan jangka menengah. Jangka dekat apa? Lamaran, pacaran, ya kan? Persiapan pernikahan, nanti kursus, mengurus administrasi dan lain sebagainya. Maka itu jauh, ya kan? Persiapannya seumur hidup sampai nanti akhirnya ya yakin akan menikah. Jadi jodoh itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bruk datang gitu, enggak. Tapi udah diusahakan dari awal, kita tumbuh kembang, pertengahan, lalu semakin dekat ke jenjang yang selanjutnya. Persoalan yang sering adalah ya, aduh Romo saya maunya Katolik gitu. Tapi kok dapatnya ini terus gitu kan ya. Dapatnya ini udah 2-3 kali kok dapatnya yang begini terus ya. Prinsipnya satu, kamu jual mahal dikit lah gitu kan. Jual mahal dikit artinya ya kalau lu nggak mau jadi Katolik, gue nggak mau sama lu gitu. Kita harus jual mahal. Bisa login ya. Iya, siapa tahu bisa login ya kan. Aduh, sampai kayaknya kayak tersindir jadi. Iya, kayak tersindir ya. Ya, jadi kita juga punya prinsip, kita juga punya nilai value lah. Kita punya sesuatu yang kita perjuangkan ya. Tanya aja langsung. Nih, gue Katolik loh. Ya kan? Kalau lu mau sama gue serius sama gue maunya yang Katolik. Iyalah, udah sakramen banyak banget ya. Masa iya, tiba-tiba kita log out gitu. Udah belajar susah-susah komuni, krisma ya kan. Masa nanti ya menikahnya nggak di Katolik kan susah juga. Ya maka itu semua diupayakan, diusahakan. Tapi jangan lupa juga ada doanya juga. Iya. Sehingga kita diberkati. Santo Rafael. Betul. Itu dia teman-teman. Gimana nih, udah ngerti kan gimana cari jodoh yang tepat di Katolik gitu. Gimana nih Anet? Banyak banget hal-hal baru yang kita dapetin hari ini juga yang sebenarnya kita baru tahu sekarang sebagai seorang Katolik. Sekarang kita bisa mengimplementasikan ya nih ya. Kita udah bisa mulai usaha-usaha untuk mendapatkan jodoh. Sebenarnya udah ada sih usaha dari kecil, tapi kita bisa meningkatkan usaha kita dan kita juga bisa mulai doa Santo Rafael juga. Iya. Jadi kita mau terima kasih banyak nih ke Romo Bekti. Terima kasih banyak Romo Bekti. Udah kasih info-info baru nih buat teman-teman OMK yang mungkin nonton nih hari ini gitu. Iya. Terus kita juga mau bilang teman-teman jangan lupa follow ya Romo Bekti di Instagram. IG-nya apa mau ya coba? IG-nya @andreas_subekti kayaknya. Oke. Saya nggak pernah promo soalnya. Tapi kita bisa banyak dapat insight loh di sini. Siapa tahu kita bisa dapat jodoh dengan memfollow Romo Bekti. Iya, follow juga nih Kapo Kopi. Wih, terima kasih. Kapo Kopi. Luar biasa. Ini belum ada ini ya. Iya, kalau mau labelnya beli nih. silakan ya. Masuk buat. Iya, kok mau kopi, mau teh, mau es krim juga boleh. Makanan juga boleh di Masih sini. kosong kok. Iya, ini bisa. Itu mungkin di belakang bisa ya. Iya, betul. Iya, oke. Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Podcast video kita hari ini. Saksikan terus Calvary Talks dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe Komsos Calvary. Oke. Thank you. Bye. Mau nggak sih kalau gue jelek banget.